Oke, kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya pada aspek empati nih. Nah, bagaimana sih Kak Mira ini mendefinisikan empati dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen? Kakak nih, empati dalam kita melayani konsumen itu apa aja? Kalau salah satu contohnya itu seperti ini. Kadang kan customer tuh ngeyel ya di acaranya tanggal sekian, sedangkan proses kita itu sekian. Nah, kalau emang customernya benar-benar ngeyel, biasanya kita konsultasikan, konfirmasi dulu ke produksi. Kira-kira ini bisa disediakan nggak untuk tanggal sekian? Kalau memang bisa, nanti baru kita proses. Itu masuk empati ya kak? Iya, kita kan peduli ya. Iya, kita memperjuangkan dulu lah. Gitu. Nah, terus sih apa sih yang Kak Mira lakukan ini untuk menunjukkan empati kepada konsumen yang mengalami masalah atau kesulitan dalam melakukan pelayanan? Misalnya kayak mungkin customernya kesulitan order gitu ya kak, Iya, caranya ya, itu juga bisa. biasanya kalau kita itu kasih tahu langkah-langkah dia check out ini harus dari mana gitu, jadi kita kasih tahu dulu langkah pertamanya itu biasanya diskusi desain. Setelah diskusi desain baru kita kasih tahu untuk order, kita kirimkan linknya juga cara untuk check out itu seperti apa. Soalnya nggak jarang juga ya saya menemui customer itu masih bingung cara ordernya itu seperti apa. Soalnya kan customer nggak hanya ini ya Kak, nggak hanya dari kalangan remaja, iya, ada juga yang ibu-ibu ya Kak. Iya, banyak yang ibu-ibu malah kan. Iya, kan sayang anak. Terus bagaimana sih Anda itu mengidentifikasi perasaan atau kebutuhan konsumen ketika menghubungi customer service terutama melalui media online? Mengidentifikasi perasaan customer, maksudnya misalnya customer itu kan ngechat nih Kak, itu tuh kakak itu orangnya gimana? Ini kayaknya customernya ini deh pengen tahu tentang tas ini deh atau gimana? Bisa, biasanya tuh di awal customer pasti tanya kira-kira tas ini bisa custom apa tidak, kayak gitu. Berarti kan dia ingin tahu dan ingin order yang custom gitu ya kak. Jadi kita apa ya, arahkan untuk kalau tas custom itu biasanya di sini kak, ukurannya segini, desainnya seperti ini, kita arahkan seperti itu. Terus kadang juga customer itu langsung tanya tanggal segini bisa nggak kak untuk tas customnya, kan kayak gitu. Berarti kan ini customernya tuh agak sedikit panik ya. Dia tuh panik soalnya dia pengen tas itu, cuma acaranya terlalu mepet. Jadi dari chat pertama juga bisa kita temukan sih kak sebenarnya. Itu. Nah, terus apakah ada strategi tertentu yang digunakan untuk menentukan Kak Mira ini menunjukkan empati kepada konsumen? Ada caranya nggak atau memang mengalir saja atau bagaimana? Kalau dari customer service itu biasanya mengikuti dari customernya ya. Kalau dari pertama dia emang sepertinya sangat menginginkan tas itu dan emang apa ya, ada kendala yang tidak mungkin untuk kayak custom gitu, tidak mungkin dia order di tas itu, biasanya kita alihkan ke yang bisa langsung kirim gitu kak, untuk membantu proses pengiriman supaya lebih cepat tuh. Terus kalau ada customer yang cuma tanya-tanya aja, biasanya kan itu ya mungkin dia nggak sebegitu apa ya, sebegitu minat, cuma dia pengen tahu aja. Nah itu biasanya juga dari customer service mengarahkan sampai Order gitu. iya, sampai intinya dia itu tertarik lah dengan produk tersebut. Nah, bagaimana sih Kak Mira ini menjaga empatinya tetap tinggi walaupun konsumen ini merasa tidak puas gitu dengan pelayanan kita atau dengan produk yang kita tawarkan? Kalau ada kasus seperti itu biasanya kita harus sadar diri ya. Kalau kita itu customer service, kalau kita itu sebagai penjual, dan dimanapun pembeli adalah raja. Jadi sebisa mungkin jika customernya tidak puas pada saat itu, mungkin di apa ya kak, di lain waktu customernya bisa puas dengan penjelasan kita, dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan ke customer, pelayanan kita lah. Terus dievaluasi nggak sih Kak kayak gitu, kira-kira misalnya
wah ini nih ada customer yang ngasih bintang 1 nih gitu. Kalau seperti itu biasanya ada juga yang customernya itu bilang Kak, masalahnya itu apa, kenapa dia ngasih bintang 1. Kalau seperti itu kan bisa kita jelaskan secara baik-baik. Tapi ada juga yang customer itu cuma ngasih bintang tanpa penjelasan apapun. Nah kalau gitu biasanya kita juga yang Aktif ya. Iya, yang tanya ke customernya, ini kenapa kok dikasih bintang 1, masalahnya di mana. Jadi sebisa mungkin customer itu harus puas lah dengan pelayanan kita Gitu. Nah terus apa sih yang Kak Mira ini apa ya tentang pentingnya empati dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen online. Pentingnya itu seberapa penting sih Kak? Nah, kalau pentingnya itu sangat penting ya Kak. Kalau di posisi ya kita di sini memang customer service, tapi mungkin di lain tempat kita kan juga pernah menjadi customer konsumen ya, menjadi konsumen ya. Jadi di mana sih konsumen yang nggak mau dirapikan, nggak mau dilayani dengan baik, kan pasti nggak ada ya. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita ya sebagai customer service, ya sebagai konsumen itu sendiri. Gitu. Nah ini udah masuk ke aspek terakhir nih ya. Tentang keterampilan emosi. Nah bagaimana sih Kak Mira ini mendefinisikan keterampilan emosi dalam melakukan pelayanan online, dalam menjadi customer? Agak betul lah keterampilan emosi ya. Bagaimana Anda mengidentifikasi keterampilan emosi dalam konteks layanan online? Kalau yang saya tangkap dari pertanyaannya itu seperti ini, nggak semua customer itu kan ramah, nggak semua customer itu kan santai, dia juga banyak yang buru-buru soal ngejar waktu, ngejar acaranya, terus ada yang nggak mau dibalas lama, padahal kan kita sebagai customer service juga balasnya dari bawah ya, maksudnya nggak hanya satu customer itu saja. Nah kalau memang customer itu dalam posisi emosi, kita itu harus bisa mungkin mengontrol diri kita untuk bisa meluluhkan hatinya gitu. Terus ada juga kan customer yang baik ya Kak, ya dia tuh sabar, kadang juga kalau menurut dia pelayanan kita bagus itu dia yang berterima kasih gitu juga ada. Kalau seperti itu juga kita harus mengapresiasi juga perasaan customer tersebut. Jadi apa ya, penyampaian emosi kita itu juga harus menyesuaikan ke customernya juga. Ya gitu guys. Jadi harus tepat gitu loh. Nah terus bagaimana sih apa Kak Mira ini mempunyai strategi khusus untuk mengelola stres dalam menghadapi customer? Otomatis bekerja CS kan stres ya Kak, karena harus mengontrol emosi. Nah bagaimana sih cara Kak Mira adakah strateginya atau bagaimana mengontrol emosinya? Kalau di dalam pada saat jam kerja ya Kak, biasanya itu tinggal dulu lah ke kamar mandi, kita cuci muka, kita meninggalkan chat-chat dari customer itu, tapi jangan lama-lama ya Kak, soalnya kan customer juga gak mau Tinggal lama-lama. Iya, kita slow respon itu juga gak mau. Tapi kalau kita paksakan, kita udah stres, kita paksakan balas chat yang lain, jadinya kan ikut stres juga ya nanti ke belakangnya, itu ke depannya juga ikut stres. Jadi ya setidaknya kita keluar dulu lah Gitu, nge-refresh otak sebentar gitu loh. Nah terus bagaimana sih Kak Mira ini memastikan emosi misalnya emosi negatif itu tuh tidak berpengaruh terhadap pelayanan kepada konsumen. Misalnya Kak Mira sedang marah nih padahal permasalahan lain, tetapi bagaimana memastikan bahwa emosi tersebut tidak tersampaikan ke pekerjaan gitu. Kalau seperti itu pintar-pintar dari diri kita sendiri ya. Kalau ada permasalahan di kerjaan ya jangan dibawa pulang. Kalau ada permasalahan di rumah juga jangan dibawa ke kerjaan gitu kan. Ya setidaknya kita harus memisahkan permasalahan pribadi sama masalah kerja. Nah, apa sih yang dilakukan Kak Mira nih untuk meningkatkan keterampilan emosi sehari-hari? Gimana nih cara menempatkan emosi yang tepat terhadap situasi konsumennya gitu?
kebetulan saya kan kerja di situ hampir 1 tahun ya Kak. Iya. Jadi beberapa kali lah menemukan banyak sekali apa ya, sikap-sikap konsumen, dan kita itu bisa belajar dari sana. Terus nggak semuanya konsumen itu kan baik, nggak semuanya juga yang nggak sabaran itu kan enggak. Jadi ya kita harus belajar lah dari sana. Kalau kita udah belajar, kita bisa mengambil pelajaran dari yang sebelum-sebelumnya, sepertinya emosinya itu bisa lebih terkontrol. Gitu, jadi dari pengalaman kerja ya. Nah, pengalaman itu Kak yang paling penting. Penting. Nah, pernah nggak sih Kak Mira ini mempunyai pengalaman? Misalnya Kak Mira ini sedang emosi, entah positif atau negatif, dan hampir itu berpengaruh nih dalam pekerjaannya. Kalau dikatakan pernah itu ya pernah ya Kak pastinya. Apalagi kita lagi capek, kita emosi, terus ada customer juga yang adalah masalah-masalah yang datang itu pasti ada, meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kan kita nggak tahu ya customernya itu juga kurang puasnya itu di bagian mana, pokoknya nanti ada aja masalahnya. Sudah masalah dari diri sendiri ditambah masalah dari konsumen, itu pasti ya pernah lah Kak, kalau apa ya itu namanya, nyerempet. Iya, hampir berpengaruh gitu loh. Iya, hampir berpengaruh. Kayak iya. Nah, ada pendekatan ini nggak sih dari misalnya dari perusahaan sendiri atau dari teman-teman menghadapi konflik antara anggota tim dengan atasan Anda? Nah, bagaimana Anda mengelola emosi tersebut? Sebenarnya kalau permasalahan sama tim kerja itu kan pasti ada, tapi kan kalau kembali lagi ke kita ya Kak, kalau di kerjaan itu kan harus bisa kerja tim ya. Nah, kalau permasalahan itu tidak bisa segera diselesaikan, pastinya kan berpengaruh ke pekerjaan yang lain. Jadi kalau emang ada masalah, kita komunikasi sama temannya, kenapa bisa seperti ini, permasalahannya apa, kita cari solusinya supaya bisa selesai pada saat itu juga. Nah, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Nah, bagaimana Kak Mira ini mengukur keberhasilan dan mengontrol emosi Anda dalam pekerjaan ini? Cara mengukur, Iya, maksudnya menurut Kak Mira nih, aku berhasil nih, berhasil apa menghadapi konsumen dengan berbagai jenis bentuk tanpa marah dan pekerjaanku dengan baik. kalau dikatakan berhasil, sepertinya memang berhasil ya Kak. Emang soalnya kan kita dituntut bukan dituntut, tapi emang kewajiban kita lah sebagai customer service. Kita nggak boleh marah. Jadi semarah apapun customer, semarah apapun dia, itu kita tetap nggak akan marah. Menghadapinya juga dengan kepala dingin, dengan solusi yang baik. Kita nggak bakal marah sama customernya. Baik, cukup sekian itulah wawancara dengan saya dan Kak Mira. Ini sebagai bukti untuk tugas skripsi saya ya. Dadah.